Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita. Halaman 32 kalau sama cetakannya. Al-Babut Tsamin, bab yang ke-8. Al-Babut Tsaminu, bab yang ke-8. Fit tayammumi, tentang tayamum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Tentang tayamum, wa fihi masaila, dan padanya ada beberapa bagian, beberapa masalah. At-tayammumu, tayamum logotan secara bahasa, yaitu al-qasdu, bermaksud atau menyengaja. Nah, itu tayamum, tapi secara bahasa. Jadi aya etimologi, aya terminologi, secara bahasa dan secara istilah. Wa syar'an, tayamum secara syariat agama, huwa ialah mashul wajhi wal yadaini bis-sa'idit thayyibi, yaitu mengusap wajah, wal yadaini, dan dua tangan, bis-sa'idit thayyibi, dengan menggunakan tanah yang suci, bersih, ala wajhin makhsusin, dengan tata cara yang khusus. Ingat, teu make cai tayamum. Ta'abbudan lillahi ta'ala, dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah ta'ala. Nah, eta tayamum secara syariat, secara istilah syara. Hanya mengusap wajah dan kedua tangan, walaupun nanti tafsiran kedua tangan itu bisa sampai sikut, atau kedua tangan itu nepi ke pergelangan tangan doang. Makanya beberapa mazhab berbeda. Itu tayamum teh sampai siku atau sampai pergelangan tangan. Kemudian bis-sa'idit thayyibi, begitupun dengan yang namanya tanah. Apakah nanti pasir itu termasuk tanah? Apakah semua yang atau benda yang mengandung debu, nanti kan ada lahu gubarun, benda apapun sok sanajan eta tonggong batur bisa ditepuk dan ada debunya, berarti itu boleh digunakan untuk tayamum. Al-mas'alatul ula, bagian yang pertama, hukmut tayammumi wa dalilu masyru'iyatihi, hukum tayamum dan dalil yang mensyariatkannya. At-tayammumu masyru'un, tayamum itu disyariatkan. Wa huwa rukhsatun minallahi, dan tayamum itu sebagai bentuk keringanan dari Allah Azza wa Jalla li ibadihi, untuk hamba-hambanya. Tuh. Jadi mun eueuh cai kumaha bebersihna, tayamum gitu. Itu adalah rukhsah, keringanan. Wa huwa min mahasina hadhihi syari'ati, dan ini adalah bentuk kebaikan dari syariat agama Islam ini. Jadi dalam syariat agama Islam
selain ada hukum wajib, hukum sunnah, makruh, haram, ada juga di sini disyariatkan apa? Bahwa ada rukhsah dan azimah nanti. Wa min khasaisi hadhil ummati, dan ini juga termasuk karakteristik umat ini. Moal aya di umat nusejen agama yang lain yang mensyariatkan tayamum. Aya teu kira-kira. Kristen aya tayamum teu? Wuduna kita aya sebelum masuk ke kanisa, ke gereja, mungkin teu wudu heula. Itu kan moal aya. Hanya di umat ini, hanya di syariat Islam ini. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Surat Al-Maidah ayat genep. Langsung saja ke ayat intinya daripada tayamum, yaitu wa in kuntum mardo, baris ka hiji dua tilu, baris ka tilu. Wa in kuntum mardo, dan jika kalian dalam keadaan sakit, gering naon wae mah bebas. Au ala safarin, atau dalam keadaan safar, nyaba bepergian. Au jaa ahadum minkum minal goiti, atau sedang melaksanakan goit, BAB, buang air besar. Aula mastumun nisaa, atau kalian bercampur berhubungan suami istri, falam tajidu ma'an, kemudian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian, sa'idan thayyiba, dengan tanah yang bersih. Bagaimana caranya? Famsahu biwujuhikum, maka usapkanlah oleh kalian wajah-wajah kalian, wa aidikum minhu, dan tangan-tangan kalian. Nah, itu dalil tentang itu, tentang tayamum. Tujuannya apa? Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, Allah tidak menginginkan bagi kalian atas kesulitan. Allah mah moal ngaharepkeun kesulitan dinu cara ibadah mah. Sampai-sampai dinu salat mah kan teu bisa nangtung wae calik gitu. Nepi ka ngagoler ge, nepi ka isyarat oge, yang penting salat gitu, nepi ka kitu gitu. Ini juga sama, kenapa harus ada tayamum sebagai badal daripada wudu? Walakin yuridu liyutahhirakum, akan tetapi juga Allah menginginkan kebersihan kesucian kalian, waliyutimma ni'matahu, dan ingin menyempurnakan nikmatnya, alaikum, atas kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Nah, nanti perbedaannya liutimma dan akmaltu itu beda.
Kalau agama setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka selesai permasalahan agama. Tong ditambah-tambah, tong dikurang-kurang, beres itu mah. Moal aya Nabi setelah Nabi Muhammad ajaran baru, moal aya kan ulah dipercaya, ngan aya we pengikutna gitu di Indonesia mah khususna. Kalau atmama itu menyempurnakan tapi terus diberikan oleh Allah, nah itu atmama. Makanya bahasanya bukan waliyukmila tapi waliyutimma nikmatahu, karena nikmat itu setiap detik terus diberikan oleh Allah. Agar apa? Agar tetap bersyukur bahwa Allah itu yang memberikan nikmat eta. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'idut thayyibu, tanah yang baik, yang suci, kafika, cukup bagimu. Wa illam tajidil ma'a, jika kamu tidak mendapatkan air, asrohijajin, walaupun 10 tahun itu saking gebelna itu mendakan air, ya komo di Arab teh gitu. Hujan wae kadang setahun sekali gitu. Tapi aya nama kan banjir wae Arab ge. Nah, walaupun 10 tahun tidak mendapatkan air, artinya mungkin ini kiasan. Ketika safar atau ketika mardo sakit, kalau tidak mendapatkan air maka bertayamum. Fa idza wajadtal ma'a, maka jika kamu mendapatkan air, fa amissahu basyarataka, maka basuhlah kulitmu, artinya wudulah kamu dengan air yang kamu dapatkan. Nah, gitu. Berarti ketika tidak ada air, ya tayamum. Tapi setelah air ada, nah gitu, maka yang lebih utama dikembalikan kepada hukum azimah, gitu maksudnya. Jadi kalau rukhsah, keringanan dari Allah itu menjadi badal dari mubdil, yang digantikan apa? Wudu, ya kan? Maka turunlah hukum rukhsah, keringanan dari Allah. Tapi kalau ada hukum yang awalnya diperintahkan oleh Allah, tadi teh wudu, airnya ada, maka menjadi hukum azimah gitu. Itu namanya hukum azimah. Bukan afdoliyah, lebih utama untuk wudu gitu kan. Setelah tayamum kemudian mendapatkan air, orang bilang kan itu afdolnya wudu lagi. Bukan, itu namanya azimah. Karena yang namanya azimah adalah hukum asal daripada perintah yang pertama gitu. Perintah yang pertamanya apa? Berwudu. Itu. Karena tidak ada air, maka ada rukhsah, hukum sebelum azimah gitu. Makanya dalam usul fikih kan azimah itu ditetapkan terakhir setelah rukhsah. Jadi rukhsah heula, kemudian setelah ilat ini hilang, kenapa disebabkan harus tayamum? Karena tidak ada air. Kalau ada cai setelah itu, maka masuk kepada hukum azimah gitu. Orang kita kan bilangnya naon? Afdol kan? Aya cai yo, geus leuwih alus wudu deui gitu. Padahal enggak seperti itu. Itu namanya azimah, dikembalikan kepada hukum awal atau hukum yang pertama. Itu namanya azimah dan rukhsah. Kemudian wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuron. Kata Rasulullah bahwasanya ju'ilat li al-ardu, dijadikan bumi ini bagiku masjidan, sebagai tempat sujud atau masjid, wa tahuron, dan sebagai alat bersuci. Nah gitu. Jadi rek salat mah teu di masjid wae gitu, naon gitu. Kalau misalnya jauh dari masjid,
maka boleh sholat di lapangan, di gunung, di tanah langsung, asalkan tidak di tempat-tempat yang dilarang oleh syariat, gitu kan. Ulah di kuburan, gitu kan. Ulah di WC, gitu kan. Bahkan sampai kalau madorot pun di suatu kampus misalnya, di situ mayoritas Kristen, ada orang Muslim yang memang minoritas, sholatnya kumaha, suka disediakan oleh pengurus kampus tersebut ruangan. Di situ ruangan bercampur, rek gereja ayah didinya salibna, mau Muslim pun untuk sholat ada. Nah itu darurat, susah. Nah itu halnya seperti itu. Makanya ju'ilat li al-ardu masjidan, seluruh bumi ini adalah masjid, tempat sujud, bisa dipakai sholat. Wa tahuron, dan dalil yang kedua adalah bumi ini bisa menjadi alat bersuci. Ta eta wa qad ajma'a ahlul ilmi, telah sepakat ahlul ilmi ala masyru'iyatit tayammumi, atas disyariatkannya tayamum, idza tawafarat syara'ituhu, apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Kenapa harus seperti itu? Wa annahu qaimun maqamut taharati bil ma'i, karena tayamum ini mempunyai kedudukan sebagai pengganti kedudukan bersuci dengan air. Artinya tayamum teh sarua kedudukannya dengan wudu, sama-sama bersuci gitu. Ulah pedah-pedah, wah ieu tayamum jika nama asa kurang kumaha gitu. Heuh cai teh ngaranna ge, namun aya cai mah moal mungkin orang tayamum gitu. Fayubahu bihi ma yubahu bitatahhuri bil ma'i, maka dibolehkan tayamum ini seperti halnya bersuci dengan air. Boleh apa? Boleh dijadikan posisi syaratnya, syarat untuk sholat, minas sholati wa tawafi, dan untuk tawaf, wa qiraatil qur'ani, dan membaca Al-Quran, wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Maka boleh, kedudukan tayamum ini sama dengan kedudukan wudu gitu, dengan keruhsohannya. Wa bidzalika tatsabbata masyru'iyatut tayammumi bil kitabi was sunnati wal ijma'i. Dengan hal itu syariat ditetapkannya tayamum ini sudah sesuai dengan kitab Al-Qur'an, sunnah Nabi, dan ijma' para ulama. Jadi dari dulu pun seperti itu, walaupun nanti kaifiatnya akan berbeda-beda. Al-mas'alatu tsaniyatu, bagian yang kedua. Syurutut tayammumi wal asbabil mubihati lahu, syarat-syarat tayamum dan sebab-sebab yang membolehkan tayamum. Kunaon harus tayamum cenah? Padahal cai dugan gaya keneh. Si kopi bisa naheur keneh gitu. Sirop loba keneh. Goyobod liwat keneh, pan cai-cai keneh. Itu. Yubahu tayammumu indal ajzi, dibolehkan tayamum ketika lemah, sakit, ada uzur. Anisti'malil ma'i, lemah dari apa? Dari menggunakan air. Tuh eta mah rek gering karena safar, takut madorot, dan lain sebagainya. Imma li faqdihi, bisa jadi kenapa boleh tayamum. Yang pertama li faqdihi, memang tidak ada air. Caina rek cai sekalipun itu air laut jauh misalnya kan, dan boleh dipakai bersuci karena jauh, maka li faqdihi, ketidak ada airnya itu untuk bersuci tidak ada.
Atau yang kedua, li khaufid daruri min istimalihi, atau takut ada kekhawatiran darurat min istimalihi kalau menggunakan air itu lima rodin fil jismi au syiddati barodin, dikarenakan adanya penyakit di badan, ieu mun borok cenah ya, mun kacayan bahaya, bisa jadi menyebabkan lebih parah, bisa jadi menyebabkan penundaan penyembuhan, bisa jadi bahkan yang lebih parah kematian. Makanya ausiddati barodin, atau cuacanya lagi tiris-tirisna tah eta. Makanya nanti kita akan menemukan ketika Rasul dan bala tentaranya di suatu perang, mereka tidak berwudu karena saking dinginnya, mun mandi teh maot gitu. Nepi ka kitu eta. Seperti halnya di Rusia, di Kutub Utara itu kan seperti itu. 5 menit di luar tanpa baju yang hangat itu kan langsung mati rasa hidung, seperti orang naik gunung hipotermia hidung ya teh sampai mati rasa. Dan itu kalau terlambat masuk ruangan dan dipanaskan dihangatkan, ini ya bisa diamputasi gitu. Itu di kutub-kutub utara, di Rusia yang lain sebagainya, yang cuacanya ekstrim, bukan ekstrim, memang tiap hari seperti itu. Dan mereka tidak perlu kulkas gitu. Nyalau ke simpan di luar gitu. Sampai-sampai eksperimennya kan air panas saja, air ngagolak, orang minum kopi dialungkan kita, tidak diaurkan langsung jadi es gitu. Luar biasa kan itu. Minus berapa derajat. Nah itu ausiddati barodin li hadithi Imran bin Husain, sesuai hadis Imran bin Husain, alaika bisa'idi tayyibi fa innahu yakfika, halaman 33. Hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang baik, yang suci, fa innahu yakfika, maka itu cukup bagimu, cukup. Wasayati mazidu bastil lidzalika ba'da qalilin, dan keterangan lebih lanjutnya akan tiba sesaat lagi. Wa yasihu tayammumu bisyurutil atiyati, dan sahnya tayamum dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, syarat tayamum akan menjadi sah adalah an-niyatu, niat. Walaupun niat ini makanul qalbi, tempatnya hati, tetap saja para ulama kan berbeda pendapat. Ada orang mengucapkan niat, talafuz bin niat, mau apapun niat, khususnya mau ibadah, memakai talafuz bin niat. Untuk apa? Menguatkan hati bahwa dia akan melaksanakan sesuatu hal. Nah itu kenapa harus ditalafuz niatnya. Padahal mah secara realita atau secara fakta, kita melihat orang wudu saja berarti rek salat gitu. Mun waktuna salat teh mah batur geus sap ngarapihkeun sapki berarti rek naon? Rek salat gitu. Karena orang mungkin asa aya nu kurang gitu. Kalau tidak talafuz bin niat, maka dia melafadzkan niat. Tuh. Apa itu niat? Niatun istibahatus sholati. Niatnya seperti halnya niat untuk sholat sama saja. Artinya dibolehkan untuk sholat. Wa niyatu syartun fi jami'il ibadat, dan niat ini syarat bagi seluruh ibadah. Rek ibadah naon wae ge kumaha niat gitu kan. Kembalikan ke niat. Wa tayammumu ibadatun, dan tayamum adalah ibadah. Jangan dianggap sepele,
bahwa al ibadatu tawakufun, ibadah itu harus sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang kedua, niat yang kedua adalah al islamu, kudu Islam. Fala yasihu minal kafiri li'annahu ibadatun. Teu sah cenah mun jelma kafir, mun jalma non muslim teu sah tayamum ge. Tong boro tayamum gitu. Wuduna wae tadi teu aya gitu. Ieu komo tayamum gitu. Karena apa? Karena tayamum itu ibadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-aqlu, berakal. Fala yasihu min ghairil akili, maka tidak sah bagi orang yang tidak berakal. Kal majnuni, seperti orang gila, wal mugma alaihi, atau orang pingsan. Orang pingsan mahnya rek kumaha tayamum gitu, paling ge katingali ngareng habungkul gitu, ieu nitah tayamum moal bisa. Atau orang gila, bagaimana nanti orang gila hukumnya? Dia sampai dia tidak sadar, maka itu tidak rufi al kolam, moal dicatat amalna ge engke nu mana nu dicatat? Nu dicatat teh pas sadar awal dia balik sampai sebelum dia gangguan gitu. Itu yang akan ditimbang dihisab di akhirat. Ulah mentang-mentang gelo langsung ke surga. Dia kan pernah sadar juga, kecuali dari kecilnya memang ada gangguan jiwa seperti itu. Yang keempat adalah at-tamyizu. At-tamyiz bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, yang hak dan yang batil. Fala yasihu min ghairil mumayyiz, maka tidak sah selain orang yang memayyiz, orang yang tamyiz tadi. Setelah balik pasti dia bisa membedakan mana arang nu panas, mana nu tiis susu gitu. Wa huwa man kana dunas sabi'ah. Orang yang belum tamyiz itu adalah di bawah umurnya 7 tahun. Jadi biasanya umur 7 tahun ke atas itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah itu. Yang kelima, ta'adzuru istimalil ma'i. Ada udzur atau ada ilat, ada sebab tidak bisa menggunakan cai. Kunaon cenah? Imma li adamihi, bisa jadi memang airnya tidak ada, hese cai ayeuna teh. Li qaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Dalilnya, maka jika kamu tidak mendapatkan air, bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Surat Al-Maidah ayat 6. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inna sa'ida thayyiba tahurul muslimi. Sesungguhnya tanah yang suci ini adalah tahurul muslimi, sebagai penyuci, alat untuk bersuci orang muslim. Wa illam yajidil ma'a asyra sinina, ta aya deui wae. Jika kamu tidak mendapatkan air 10 tahun itu, rek heubeul sakumaha wae ge, fa idza wajadal ma falyumissahu basyaratahu. Jika kamu mendapatkan air, falyumissahu basyaratahu, maka hendaklah diusap kulitnya atau berwudulah kalian. Fa innahu dzalika khairun, dan itu lebih baik. Nah itu. Jadi mun geus 10 tahun gitu, leuwih terus tayamum, da caina kita aya gitu. Atau bisa jadi li khaufid daruri bistimalihi, atau sieun kamadorotan, kekhawatiran mun menggunakan cai teh penyakit leuwih berat. Bahkan tadi teh yang menimbulkan kematian. Imma lima rodin, bisa jadi karena sakit yakhsha ziyadatuhu,
au ta'akhkhara shifa'uhu bisti'malil ma'i tu. Gering nate mun menggunakan cai sieun naon? Sieun tambah gering karena sakit kulit misalnya, tidak boleh kena air atau sesuatu yang tidak boleh kena air penyakitnya, atau keterlambatan sembuh anu kuduna cek dokter isukan maneh cager pek teh mandi wudu atuh beunang deui kena cai deui nya teu jadi gitu tah. Jadi ta'akhkhara shifa'uhu cagerna diengkekeun gitu tah. Itu juga menjadi madharat. Liqauli ta'ala wa in kuntum mardha. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum mardha, jika kalian dalam keadaan sakit maka tidak usah menggunakan air. Wali hadithi sahibi as-sajjati, begitupun sesuai dengan hadis sahibus sajjah. Ada sajjah teh laki-laki yang di numastakan teh aya bocor, aya bekas perang, jadi botak lain botak non di kepalanya teh bocor keluar darah gitu. Eta sajjah namanya. Laki-laki bekas perang, setelah perang itu di kepalanya ada bocor darah. Kumaha cenah eta? Wa fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, qataluhu, mereka telah memerangimu. Qatalahumullah, mudah-mudahan Allah memerangi mereka. Halla sa'alu idza lam ya'lamu, kenapa mereka tidak bertanya jika tidak tahu? Innama syifa'ul iyyi as-su'alu, hanyalah obat bagi ketidaktahuan itu bertanya gitu. Jadi sahibus sajah ini awalnya tidak paham, padahal dia punya luka di kepalanya teh bekas perang. Kenapa mereka tidak bertanya kepadaku bagaimana cara bersuci gitu? Makanya kata Rasul, halla sa'alu idza lam ya'lamu innama syifa'ul iyyi as-su'alu. Padahal mah obat ketidaktahuan teh tatanya gitu kan, malu bertanya sesatea di leuweung gitu. Nah itu. Atau yang lainnya, auli siddati barodin yukhsha ma'ahu ad-darura, yukhsha ma'ahu ad-daruru. Atau karena tadi teh saking tirisna cuaca ayeuna tiris yang mengkhawatirkan ada madharat, ada bahaya yang lain, bahkan awil halaki, bahkan kematian. Penyakit anu kena air bisa jadi mengakibatkan kematian. Eta bisti'malil ma'i, dikarenakan menggunakan air. Li hadithi Amr bin al-As, sesuai dengan hadis Amr bin As, annahu lamma bu'itha fi ghazwati dzatas salasil, ketika Amr bin As diutus pada perang Dzatus Salasil. Nah perang ya. Di perang Dzatus Salasil kata Amr bin As, ihtamaltu fi lailatin baridatin, aku mimpi basah, keluar air mani, fi lailatin baridatin, pada malam yang sangat dingin, syadidatul barodi, dinginnya luar biasa. Maka kata beliau, fa asfaqtu in igsaltu an ahlaka fatayammamtu wa shallaitu bi ashabi shalatas subhi. Kata Amr bin As, aku khawatir idza in iktasaltu, kalau aku mandi, mun mandi besar, an ahlaka, saya akan celaka, mati saking dinginnya.
Fatayammamtu, maka aku bertayamum, wa shallaitu bi ashabi sholatas subhi, dan aku sholat bersama sahabat-sahabatku sholat subuh. Kebayang subuh usum musim dingin China juga es gitu, bahkan melebihi es gitu, di kutub makomo. Nah itu, maka tidak mengapa kalau dia membahayakan, air itu membahayakan, tinggalkan tayamum. Padahal China ayah itu. Yang keenam, yang menjadi syarat sahnya tayamum, an yakuna tayammamu biturabin tahurin ghairi najisin. Hendaknya tayamum itu dengan menggunakan tanah yang suci, ghairu najasin, tanpa ada najis, ulah sampai aya najis kade. Katurabil ladzi asabahu baulun walam yutahhir minhu. Kumaha cenah tanah yang aya najisan teh? Seperti tanah yang tercampur oleh kencing dan belum tersucikan. Nah, gitu. Misalnya ya, nanti kan ada di sini nih. Lahu gubarun yu'laku bil yadi. Yang pada tanah itu harus ada gubarun, debu. Yu'laku bil yadi, yang bisa menempel pada tangan. Jadi mun kurang diketrukeun, tah debunya itu ada menempel. In wajadahu, jika kita mendapatkannya, nah itu aya debuan gitu. Mun kurang dipukulkeun teh ada debunya. Nah itu tanah. Liqaulihi ta'ala fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka bertayamumlah dengan menggunakan tanah yang baik, famsahu, dan usaplah wajah kalian. Jadi wajah tetap seluruh bagian depan, bagian muka, dari mulai mata, hidung dan lain sebagainya itu adalah termasuk wajah. Kumaha cenah mun ceuli? Henteu ceuli mah. Ceuli mah termasuk kepala gitu kan. Di bagian kepala ada beberapa bagian yang terpisah. Di bagian wajah ada beberapa bagian yang terpisah. Seperti halnya ketika berwudu, apa yang dipisah dari wajah? Itu kan salah satunya ketika tamat madho, berkumur-kumur, atau istinsyak, menghirup air ke hidung, atau mengeluarkan air dari hidung. Yang jelas ketika berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung. Nah itu dibedakan. Tetapi di sini biwujuhikum ini seluruh bagian yang ada pada wajah itu harus diusap. Ah orang cenah teu bisa geus kieu sabelah atau meunang. Tidak, hukumnya tidak seperti halnya berwudu. Contoh, kalau kita kata Al-Qur'an kan wamsahu birusikum, usaplah kepala kalian. Cara mengusap kepala itu kan macam-macam. Aya nu di kieu hungkul. Di kieu we hungkul tadi usapan. Toelan gitu. Jadi kopeah mah teu kudu dibuka. Kalau hurkeun di kieu hungkul gitu. Atau keseluruhan. Bahkan tangan ini harus masuk ke kulit kepala gitu. Nah itu kan beda. Makanya bisa jadi dia sailur rosi, seluruh kepala diusap, atau ba'dur rosi, sebagian kepala saja toelan. Nah itu khilafiyah. Tetapi untuk wudu tidak bisa, untuk tayamum tidak bisa. Famsahu biwujuhikum ini seluruh wajah itu harus diusap. Wa aydikum minhu, dan tangan-tangan kalian harus diusap. Qala Ibnu Abbas berkata, as-sa'idu turabul harfi wa thayyibu at-tahiru.
Yang dimaksud dengan tanah adalah di sini as-sa'id adalah turabul harfi, tanah kebon, tanah ladang. Kumaha coba ya? Tanah ladang yang bisa digunakan untuk tayamum. Berarti tanah orang mah teu bisa. Kalau dipoe heula. Wa thayyibu, dan yang dimaksud dengan baik adalah at-tahiru, suci. Yang jelas kalau turab as-sa'id ini turabul harfi, tanah ladang, tanah kebon, berarti itu tidak bisa semua tanah. Tetapi secara umumnya tadi itu tanah yang padanya ada debu dan cek urang mah ditepukeun teu bisa napal ka dieu, itu berarti bisa dipakai bersuci atau tayamum. Fa illam yajid turaban, kumaha cenah mun teu mendak taneuh jiga kitu. Kebonna ge eueuh. Jauh gitu kudu ka kebon heula mah. Maka tayammama bima yuqaddiru alaihi, maka bertayamumlah sesuai dengan yang didapat. Naon we gitu. Dari apa? Min romlin, dari pasir. Tuh. Menang dari pasir. Romli itu pasir. Au hijrin, atau tinu batu. Mun misalna rek maksud batu di dia batu kumaha? Batu nah anu aya cadasan atau batu anu memang tidak berbentuk, gerenjulan, berarti ini boleh batu apapun selama bisa menempuhkan kedua tangan dan di situ mengandung debu, maka boleh digunakan untuk bersuci. Liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan. Tuh teu naon nepi ka aya fattaqullaha mastata'tum, silahkan saja. Kalau tidak ada tanah ladang, tanah kebon, jauh teh ka kebon, teu naon ku pasir ke atau di nu kieu. Yang dimaksud dengan batu di sini mungkin tembok, mungkin kayu seperti ini, bahkan tonggong batur. Hese cenah kana tembok mah geus ya. Urang tonggong maneh gitu tepokeun dan itu mengandung debu misalnya, itu tidak jadi masalah untuk digunakan untuk tayamum. Itu qala al-Auza'i, Imam al-Auza'i berkata, ar-ramlu minas sa'idi, bahwasanya pasir termasuk tanah. Tuh berarti pasir teh tanah, karena konon katanya gunung itu terbentuk dari pasir yang sedikit demi sedikit menjadi banyak, mengeras dan menjadi tanah, menjadilah gunung. Nah seperti itu. Itulah yang bisa digunakan untuk bersuci tayamum. Kalau tidak ada air atau madorot menggunakan air, maka ada beberapa versi yang bisa digunakan. Itu salah satunya kalau misalnya sakit berat, maka boleh meninggalkan air walaupun air di situ ada. Nah, eta. Al-mas'alatu tsalitsatu, bagian yang ketiga, mudah-mudahan cukup waktunya. Mubtilatut tayammumi, yang membatalkan tayamum, ya manaon wae ya. Wahia, ialah al-asya'ul lati tufsiduhu, yang membatalkan adalah sesuatu yang merusak tayamum. Wa mubtilatuhu tsalasatun, dan pembatalnya ada 3. Yang pertama, yubtilut tayammumu an hadasi asgharin bimubtilatil wudu'i. Yang pertama adalah batal tayamum karena hadas kecil sebagaimana batalnya wudu. Nah, jelasnya sarua wae hadas kecil sesuai dengan pembatal wudu, berarti tayamum pun batal. Wa an hadasi akbarin bimujibatil gusli, dan juga hadas besar
yang mewajibkan mandi min janabatin dari junub, wa haidin dan haid, wa nifasin dan nifas. Maka kalau dia mewajibkan mandi atau haid atau nifas, maka tayamumnya batal tak itu. Fa idza tayammama an hadathi asgharin, jika bertayamum pada hadas kecil, tsumma bala au tagawwata batala tayammumuhu. Apabila setelah tayamum dari hadas kecil kemudian hayang kiih deui atau hayang BAB deui, batola tayamumuhu, maka batal tayamumna gitu. Kudu tayamum deui. Kumaha we jiga wudu? Nya. Hah? Nyamun eueuh cai berarti ku batu teh ya. Gitu. Balikeun deui ka pelajaran baheula. Mun teu ku batu asa ku daun gitu. Da eueuh cai teh eta. Lianna tayammuma, karena sesungguhnya tayamum badalun anil wudu'i, pengganti wudu tuh itu. Wal badalu lahu hukmul mubdal, dan badal ini sama halnya kedudukannya dari hukum pengganti. Intinya tayamum teh sama kedudukannya sebagai wudu gitu, bersuci keneh cadangan gitu. Wa kadza at-tayammumu anil hadatsil akbari, itulah cara tayamum ketika dari hadas besar. Itu yang pertama. Yang kedua, wujudul ma'i, aipek teh aya cai geus tayamum urang aya cai, in kana tayammumu li adamihi, karena sesungguhnya tayamum jika apa? Mun teu aya cai, maka tayamum kan? Nah itu. Ieu mah pek teh aya cai kumaha? Berarti tadi itu kembalikan ke hukum azimah, hukum yang asalnya, yaitu harus berwudu. Nah itu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, fa idza wajadatal ma'a fa amissahu basyarataka. Jika kamu mendapatkan air, maka usaplah kulitmu, artinya wudu itu, walaupun geus tayamum. Wa qad taqaddama, penjelasannya telah berlalu. Yang ketiga, zawalul udhri, tidak adanya uzur, sebab alladzi min ajlihi syar'ut tayammumi, yang membolehkan tayamum. Uzurna teu aya, gering henteu. Naon deui? Di perjalanan henteu. Gering berat henteu. Perang musim dingin henteu. Naon? Ai mah males we itu. Hoream we ka cai teh. Nah, berarti itu tidak boleh. Min maradin wa nahwihi, tidak ada uzurnya dari sakit atau yang lainnya, maka tidak ada tayamum, batal tayamumna. Makanya di sini zawalul udhri, kalau tidak ada uzur, teu aya sebab ujug-ujug tayamum we. Mana gering naon, di perjalanan henteu, nyaba jauh henteu, gering berat henteu. Ayeuna mah di perjalanan ge loba cai, silana sok. Urang nyaba rek ka mana wae ge cai pasti aya. Da ayeuna mah nyaba ayeuna mah teu jiga zaman Rasul, ku onta, ku kuda dan lain sebagainya. Makanya yang ketiga ini sangat luar biasa. Kalau tidak ada uzur yang mensyariatkan bolehnya tayamum, maka tidak boleh tayamum, batal tayamum di situ. Nah itu al-mas'alatu tsalitsatu mubtilatut tayammum, pembatal tayamum. Ayo kena waktu 2 menit ya, cukuplah sampai situ dulu persiapan untuk sholat isya. Sampai al-mas'alatu tsalitsatu, bagian atau masalah yang ketiga, pembatal tayamum. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan kalau ada usia, kalau ada sehat.
Subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.